pembelajaran hari ini. Sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya anak-anak. Ya Bu. Yang saya panggil namanya tolong angkat tangannya, oke? Oke Bu. Dengan Setianingsih. Bisa Jalia. Ainun Magia. Vina Elvianita. Nia Aulia Irawan. Tidak hadir Bu. Bara Syafitra. Tidak hadir Bu. 3. Ini yang nggak hadir keterangannya apa? Ada yang tahu? Apa? Dua apa? Iya Bu. Baiklah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan untuk materi hari ini, Ibu akan kasih tahu kalian bahwasannya metode pembelajaran kita hari ini itu menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, juga persentase. Lalu model yang kita pakai untuk pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Problem based learning ini adalah sistem pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini kita akan memecahkan suatu masalah yang akan kita identifikasi, kemudian kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah kondisi alam negara Jepang dan kondisi alam dari negara Inggris. Jadi yang perlu kalian ketahui dari kondisi alam negara Jepang ini seperti lokasi geografisnya, seperti batas negara dari sisi utara, selatan, barat, timur, lalu flora dan faunanya apa-apa saja, bentuk muka buminya bagaimana, kondisi geologi dan iklimnya seperti apa. Begitu juga nanti di kondisi alam negara Inggris. Yang kita cari sama seperti yang ada di negara Jepang, flora, fauna, bentuk muka buminya dan lain-lain. Jadi berhubung di sini materi kita ada dua yang membahas tentang negara Jepang dan Inggris, Ibu ingin membentuk kelompok menjadi dua kelompok yang mana masing-masing kelompok akan membahas materi kedua ini gitu. Jadi kelompok pertama membahas tentang kondisi alam negara Jepang, kelompok kedua akan membahas tentang kondisi alam negara Inggris. Satu kelompok beranggotakan 2 orang, ya. Saya beri kalian waktu 15 menit untuk membaca materi hari ini tentang kondisi alam negara Jepang dan Inggris yang ada di buku. Silakan buka bukunya, baca selama 15 menit. Oke? Ya. Bukunya sudah habis, jadi saya minta dari kelompok 1 dan kelompok 2 siapa duluan yang bisa menjelaskan tentang materi hari ini yang sudah kalian baca di dalam buku. Ayo, yang mau maju duluan untuk menjelaskan tentang materi Jepang atau Inggris, kelompok 1 atau kelompok 2? Baiklah, silakan kelompok 1 yang akan membahas tentang kondisi alam negara Jepang. Silakan maju ke depan dan menjelaskan apa yang sudah kalian pahami dari hasil membaca buku tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardia. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan dari hasil diskusi yang setelah saya baca bahwasanya pada kondisi alam negara Jepang yaitu lokasi geografis yang dimana sebelah utara itu Laut Okhotsk, di sebelah selatan itu Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sebelah barat Laut Jepang dan Selat Korea, sebelah timur Samudra Pasifik. Nah, selain itu, iklim Jepang itu beriklim sedang, memiliki 4 musim. Yang pertama musim semi, yang kedua musim panas, yang ketiga musim dingin, yang keempat musim gugur. Nah, ada flora dan fauna. Nah, kalau flora itu dia ada pohon atau kolak, pohon peach, dan pohon sakura. Sedangkan pada fauna itu dia beruang dan cendawan. Bentuk muka bumi, wilayah dataran kecil sekitar 30%, wilayah pegunungan 70-80%, wilayah daratan terbesar daratan Kanto, Kinai, Plain,
Nomi, Echigo, Sendai. Sedangkan pada geologinya, Jepang terletak di bagian cincin api memiliki 192 gunung api. Gunung tertinggi yaitu Gunung Fuji atau 3,376 meter. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan tentang kondisi alam negara Jepang. Kepada teman-teman boleh diberi aplausnya. Oke, silakan dulu ya, Nak. Selanjutnya silakan kelompok 2 yang akan membahas tentang kondisi alam negara Inggris. Ibu perkenalkan bahwa Ju menjelaskan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai lokasi geografis dari negara Inggris. Nah, jadi sebelum itu negara Inggris adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat, Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan selatan Inggris yang memisahkannya dari benua Eropa di sebelah selatan. Nah, jadi di negara Inggris ini floranya yaitu horse chestnut. Kemudian faunanya itu ada rusa merah. Kemudian bentuk muka buminya itu di bagian timur dan selatan dataran rendah dan bagian barat dan utara pegunungan. Dan di geologinya itu Inggris memiliki geologi batu bara, sumber daya minyak bumi dan gas, serta sumber daya mineral. Sudah Bu, itu saja. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang kondisi alam negara Inggris. Pada teman-teman yang lain boleh diberi aplaus. Oke, silakan duduk ya. Baiklah, jadi dari apa yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 jelaskan di depan papan tulis tadi, ada sedikit yang mau Ibu tambahkan. Di bagian kondisi alam negara Jepang. Di sini kan keterangannya Jepang terletak di bagian cincin api dan memiliki 192 gunung api. Dan di sini gunung tertingginya adalah Gunung Fuji, yang mana tingginya adalah 3.776 meter. Karena di sini dia Jepang terletak di bagian cincin api, makanya itu sering terjadi yang namanya gempa, apalagi tsunami. Kalau kalian sering baca berita, pasti kalian tahu ada kejadian gempa dan tsunami terbesar yang telah terjadi di Jepang dan memakan banyak korban tentunya. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan atau mungkin ada materi yang kurang jelas? Silakan ditanyakan dan kita diskusikan hari ini. Nggak ada? Yakin? Berarti sudah mengerti ya? Oke lah. Jadi dari pembahasan kita hari ini mengenai kondisi alam negara Jepang dan kondisi alam negara Inggris, dan kalian juga sudah menjelaskan hasil analisis kalian di buku yang sudah kalian baca. Jadi Ibu minta kalian membuat tugas ringkasan mengenai kondisi alam negara Jepang dan kondisi alam negara Inggris. Saya minta ringkasannya itu yang namanya juga ringkas, jadi nggak usah banyak-banyak, tetapi kalian tulis dengan jelas gitu. Jadi dalam ringkasan itu sudah mencakup semua ini, semua materinya seperti itu. Jadi biar kalian juga benar-benar paham apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian sudah paham kan tugasnya gimana untuk dikumpulkan minggu depan? Ada ulang lagi mengenai tugasnya? Oke, saya akan sudah mengerti ya. Jadi berhubung pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan saya sudah memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan, saya minta kepada kalian wajib membaca di rumah supaya kalian bisa lebih mengerti akan materi-materi yang sudah kami pelajari. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua atas partisipasi belajar hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang kita pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.